Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo membaca. Ya, terima kasih Mbak Nora. Hari ini bisa bareng ngobrol di channel Pena Mr. Bams, di mana channel Pena Mr. Bams ini kita punya ada 6 segmen lah, 6 acara. Yang pertama khusus untuk guru atau pendidik, kita ada program obrolan yang santai saja ya Sobat Mr. Bam seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian ada kegiatan literasi, taman baca, kemudian hobi, keluarga, dan tutorial. Jadi terima kasih Mbak Nora sudah hadir di sini. Jadi saya manggilnya Mbak aja ya. Iya, Mister, Mbak aja. Biar ya, kelihatan masih muda. Ya, Mbak Nora, ini kan obrolan santai tentang saya ngundang beberapa ibu bapak guru atau pendidik atau praktisi yang bergerak di bidang pendidikan atau literasi. Ya, alhamdulillah hari ini bisa ngobrol sama Mbak Nora. Tapi biar para penonton channel Mr. Bang, khususnya buat sobat juara, ingin lebih tahu dari mana sih guru di mana, ngajar apa, barangkali bisa perkenalkan diri dulu buat para penonton kita. Silahkan Mbak Nora. Oke, terima kasih Mr. Bams. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Noralia Purwayunita. Keseharian saya mengajar di SMP Negeri 8 Semarang, di salah satu ibu kota di Jawa Tengah, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan biasanya sehari-harinya saya mengajar sebagai guru mapel IPA dan prakarya. Saya itu juga sebagai seorang ibu dari 2 orang balita dan seorang istri juga, dan sekarang sedang menggemari kegiatan tulis-menulis semenjak pandemi ini. Jadi gara-gara pandemi ini jadi senang nulis ya? Ya. Iya, betul. Ya Mbak Nora nih, karena kita adalah guru, Mbak Nora juga alhamdulillah kalau dilihat dari kurikulum vitae sudah S2 gitu ya. Apa karena anaknya 2 jadi S2, nanti nambah 1 jadi S3 gitu ya. Amin. Biar anaknya tambah semangat, oh ibu aku S2 gitu ya. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Mbak Nora ada nggak ini ngajar IPA sama prakarya, mana sih yang lebih banyak ngajar IPA atau prakarya? Untuk di tahun ajaran ini saya lebih banyak ambilnya di jam IPA-nya, di jam sainsnya, karena memang basic saya sendiri itu kan lulusan dari pendidikan IPA ya untuk S2-nya dan S1-nya, jadi lebih diutamakan di jam IPA-nya untuk yang tahun ajaran ini. Tetapi untuk yang tahun ajaran kemarin masih di prakaryanya, karena memang untuk saya penempatannya kan memang SK-nya prakarya, jadi diberikan jam mata pelajaran prakarya gitu. Tapi tahun ini lebih banyak IPA ya, karena memang karena memang basicnya akademisnya juga pendidikannya dari IPA ya. Iya betul sekali, Mister. Iya, ya kalau lihat kondisi sekarang nih Mbak Nora dengan pandemi yang sekarang udah hampir berapa bulan nih, hampir 10 bulan mungkin ya. Kalau dari kita hitungnya dari bulan Maret gitu, sekarang mau Desember, mau akhir tahun, ini luar biasa apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau di proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di SMP Negeri 8 Semarang, seperti apa sih? Barangkali bisa berbagi buat guru-guru yang nanti nonton tayangan ini. Oh, kalau di sekolah kami memang karena memang fasilitas kami mendukung dan orang tua siswa dan juga siswa itu mampu untuk IT-nya. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kami itu masih menggunakan PJJ dalam jaringan atau daring. Dan ini berlaku sampai sekarang karena memang untuk Kota Semarang itu masih belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, Mister. Karena memang untuk kasus COVID di sini kan masih meningkat terus ya. Jadi kita masih melaksanakan PJJ daring, kita masih menggunakan beberapa aplikasi yang LMS seperti Google Classroom, Google Form dan kawan-kawannya, seperti Vicon juga kayak Zoom, Google Meet dan yang lainnya untuk membantu kami dalam belajar jarak jauh ini. Ya mungkin untuk kendalanya sama ya dengan
guru-guru di sekolah lain juga untuk mengkondisikan siswanya yang mungkin mendadak, yang awalnya tatap muka terus tiba-tiba kok daring, terus pelajaran jarak jauh, belajarnya dari rumah, nggak ada gurunya, nggak ada temannya, seperti itu, Mister. Jadi memang ya masih meraba-raba juga, kita masih juga adaptasi, masih mengevaluasi juga untuk mencari cara yang gimana ya, cara yang benar-benar tepat untuk membelajarkan anak di masa pandemi ini, seperti itu, Mister. Ya, emang sama ya, kami juga di Bandung seperti itu ya. Jadi kita menggunakan LMS yang ada, kemudian aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan secara umum ya, gitu ya. Ada nggak suka duka di kondisi seperti ini dibanding dengan ngajar tatap muka yang Mbak Nora rasakan? Kalau sukanya sih apa ya? Sukanya itu kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Jadi kalau dulu kan masih tatap muka, pembelajarannya terpaut oleh jam mata pelajaran. Jadi jam 7 masuk, jam 3:04 pulang. Setelah itu anak-anak nggak bisa belajar lagi sama gurunya. Tetapi di masa sekarang itu kan memang pembelajarannya dimulai dari 7:30 ya, Mister ya. 7:30, maksimal itu jam 11. Tapi dari sekolah kami memberikan keleluasaan untuk waktu tertentu. Jika memang guru itu menginginkan ada jam pelajaran, boleh. Jadi boleh berdiskusi dengan siswa, melaksanakan belajar itu entah siang hari, atau sore hari, atau malam hari pun bisa. Jadi ada bantuan internet itu memang sangat membantu sekali untuk belajar di mana saja dan kapan saja, gitu, Mister. Tapi untuk dukanya ya lumayan banyak juga sih. Jadi kadang tugas anak terbengkalai. Ya, seperti itulah untuk dukanya yang di PJJ ini. Menurut dapat tugas wali kelas juga nggak? Iya, saya wali kelas berapa tuh? Wali kelas 9, Mister. Kelas bontot saya. Lagi berarti ngurus anak-anak yang lagi masa luar biasa ya. Betul. Sebentar lagi SMA, kemudian masanya juga ini udah berapa lama melakukan daring, berarti dari mereka kelas 8 kan? Dari kelas iya kan? Berapa ya? Kelas 8. Iya betul, 8. Iya, kelas 8 kan mereka naik, kemudian nih. Betul. Gitu. Itu suka duka ngurus anak-anak seusia anak-anak kelas 9 dengan masa pandemi ini, apa sih yang mereka hadapi gitu dalam masa pandemi? Biasanya masalah-masalah apa sih? Kan anak itu biasanya curhat juga tuh sama wali kelas gitu. Iya, kalau masa pandemi ini kan untuk kelas 9 memang dia masih peralihan ya antara ke masa-masa dia anak-anak ke remaja awal ya, mungkin untuk masuk ke kelas 10 SMA juga. Nah ini memang dia sebenarnya tuh harus butuh pendampingan juga sih ya. Jadi terkadang ketika belajar di rumah, orang tua yang nggak di rumah atau kerja tidak ada yang mendampingi. Jadi ketika ada pembelajaran daring, mungkin anak-anak yang kurang bertanggung jawab itu ya masih ya seenaknya saja. Tetapi ya memang harus ada dari wali kelas juga, dari guru-guru mata pelajaran yang juga harus perhatian juga ya. Ayo kita rangkul bareng-bareng, ayo kita belajar. Jadi kita harus walaupun PJJ, walaupun belajar di rumah tetap harus belajar dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi harus terus-menerus diingatkan, dikasih perhatian. Ya memang seperti itulah untuk anak-anak yang remaja awal itu memang harus sering-sering didampingi dan diingatkan terus. Gitu. Sedekat apa sih anak-anak yang wali kelasnya Bu Nora yang katanya demen nulis gitu? Apakah memang setiap pagi ngirim tulisan di grup WhatsApp mereka atau seperti apa sih? Sedekat apa sih dengan anak-anak gitu? Aduh, ini untuk masalah tulis menulis ya. Jadi memang ini kebetulan saya kan memang di akhir tahun ini itu punya project sama siswa saya. Sama siswa saya wilayahnya itu saya menemukan bibit-bibit terpendam selama pandemi ini. Jadi ada beberapa orang siswa itu yang sama kayak saya. Jadi pandemi itu membawa berkah. Jadi corona membawa berkah buat dia. Jadi dia sering ikut lomba dan alhamdulillahnya sering juara. Dan kemarin saya tawari, yuk ikut Bu Nora, yuk buat tulisan, buat buku, mau apa enggak? Oh iya Bu, mau. Akhirnya saya jadikan satu grup WA. Kami buat antologi bareng yang mengisahkan tentang apa yang dia alami selama corona, apa yang dialami selama pandemi sebagai siswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang mungkin yang punya tetangga atau apapun yang entah itu kena corona. Nah, dia tuangkan dalam bentuk tulisan dan nantinya mungkin insya Allah buku itu akan terbit di akhir tahun ini sebagai tutup tahun seperti itu, Ustaz.
Jadi salah satu oleh-oleh gara-gara corona ini sama anak-anak Iya, tuh bikin bikin buku antologi ya tentang iya tentang betul. COVID. Itu berapa anak-anak yang diajak dalam satu Ah, buku itu? ini baru 3 anak, Mister. Baru 3 anak 3 anak. yang bergabung. Ya, Mhm. sebenarnya sih masih ada beberapa anak yang berminat juga. Mhm. Cuma karena kemarin memang saya menemukannya itu baru 3 anak itu, dan yang Mhm. lainnya itu baru berminat di akhir-akhir saja. Jadi saya mungkin nanti masukkan ke proyek yang kedua. Nanti di awal tahun depan atau mungkin bulan-bulan apa di tahun depan akan saya buatkan lagi antologi dengan siswa dengan tema yang berbeda seperti itu. Kenapa sih ngajak anak-anak nulis? Ya biar mereka itu suka membaca, suka nulis, karena kan baca dengan nulis itu membuka ilmu pengetahuan, buka banyak teman, buka banyak rezeki, ya pokoknya banyak manfaatnya lah dari baca dengan nulis ini. Seperti saya dari nulis itu kan kenal dengan Mr. Bams, kenal dengan guru-guru se-Indonesia Raya. Indonesia Raya ya. Ada Om Iya J betul. juga ya. Nah, Ada Om J juga, jadi betul. emang kehadiran kita ya betul pandemi yang membuat akhirnya kita berkreasi ya. Jadi karena mungkin apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ada yang belajar bikin blog, ada yang memanfaatkan teknologi yang lain, sebetulnya termasuk acara ini sebetulnya Mbak Nora. Ini kan Iya. acara yang memang diprakarsai ketika di masa pandemi ini apa gitu ya. Saya punya website yang penamisterbams.id itu juga gara-gara corona ini gitu ya. Kemudian Oh akhirnya iya. kita bisa bersinergi, dan hari ini juga alhamdulillah saya dapat dukungan dari 3Second. Ini sekalian promosi aja, masker yang saya gunakan tidak sembarang masker gitu ya. Ada 3Second. Jadi kalau nggak tahu saya belum searching ya, apakah di Semarang juga ada store 3Second. Ya 3Second ini di Kota Bandung, kebetulan dekat sekolah kami. Beberapa bulan yang lalu buka store yang ke-117 di Indonesia. Gitu. Jadi produknya yang saya pakai ini juga. Ini ada masker, ada banyak list sebetulnya. Itu websitenya juga ada. Nanti bisa dibaca di deskripsi. Jadi betul Mbak Nora bahwa pandemi ini bisa membawa berkah dengan langkah-langkah atau apa yang bisa kita lakukan. Termasuk kita bertemu sebenarnya di kelas menulis ya. Iya Yang betul. dibuat oleh Om J bersama PGRI pusat. Kemudian kita ketemu di sana, dan beberapa kali Mbak Nora juga share tentang kegiatan menulisnya. Dan tadi sebutkan ngajak anak-anak, ya senang aja ya bisa membuka berbagai peluang. Tapi kalau buat diri sendiri awalnya apa sih kenapa awalnya juga ikut kelas menulis gitu? Awalnya apa sih yang mendasari itu? Apa ya, sebenarnya kan memang saya senang sekali buat buku ya. Kalau buat buku belum, jadi senang sekali baca. Jadi kalau saya dari mulai dulu waktu SMP itu suka sering berkunjung ke perpustakaan, baca novel ke perpustakaan. Terus mulai SMA juga kadang pinjam novel. Sukanya masih novel. Jadi kalau kuliah juga kalau misalkan punya uang sedikit ditabung, pergi ke Gramedia, kita beli novel atau beli buku apapun gitu. Nah, berangkat dari baca itu, terus akhirnya itu ada kakak kelas saya waktu di kuliah dulu yang mengajak saya tuh nulis, Mister. Jadi nulis karya tulis, ya kayak tulis ilmiah gitu kan, dilombakan tingkat universitas, dan alhamdulillah juara. Jadi juara 3 itu waktu itu. Nah, karena juara itu, jadi kayak ketagihan kita nulis terus. Jadi beberapa kali nulis itu ya alhamdulillah juara terus. Nah, semenjak kerja itu pengen membuat yang namanya buku ajar, tapi itu nggak tahu wadahnya itu gimana, caranya itu bagaimana. Nah, dan baru ketemu itu sekarang ini waktu pandemi kemarin, saya lihat di WA Group kok ada itu ya flyer Om J kelas menulis terus membuat buku gratis lagi. Ikut aja. Akhirnya ikut di situ, ternyata memang benar-benar materinya tuh keren banget. Jadi situ saya akhirnya bisa menulis, bisa menerbitkan buku, dan ya alhamdulillah sekali lah banyak manfaatnya mengikuti kelas menulisnya Om J itu, seperti itu, Mister. Itu angkatan keberapa ya kalau nggak salah? Saya dulu ikutnya yang gelombang 8. Bareng berarti ya sebetulnya ya. Kita tuh iya, seangkatan Mas, berarti ya.
Iya, Kita tuh seangkatan berarti ya. Cuman saking Ya, kita sekarang udah angkatan 17 subhanallah ya Mas. Om iya, Jai ini sekarang sudah banyak Om Jai ini sekali. luar biasa ya kemarin juga. Ya, Rencananya betul. memang saya juga ingin ngundang Om Jai sih di obrolan kayak gini. Iya, Mungkin next iya. beliau kondisinya biar lebih fresh ya setelah kemarin dapat musibah. Iya. Tapi saya terinspirasi banget lah dengan Om Jai yang ada kelas menulis yang gratis, pematerinya luar biasa dan hasilnya seperti Mbak Nora ini nih bisa nulis buku, ngajak anak-anak untuk menulis. Apa sih udah buku apa saja sekarang yang sudah diterbitkan Mbak Nora? Kalau yang buku pertama saya itu sebenarnya adalah buku yang kolaborasi dengan Prof. Eko. Jadi Prof. Richardus Eko Indrajit, beliau adalah salah satu ketua SLCC ya PGRI. Nah dulu juga lalu beliau ngajak peserta untuk menulis bareng dan alhamdulillah itu buku pertama saya terbit di penerbit Andi. Jadi itu wah sekali itu pertama kali nulis dan pertama kali juga bisa tembus di penerbit mayor. Itu buku pertama. Lalu keluar juga buku berikutnya itu antologi malah. Antologi bareng dengan Om Jai dan kawan-kawan. Judulnya itu Pola Pembelajaran Efektif dari Rumah. Itu sebenarnya di lomba blog kalau nggak salah. Dan dari lomba blog itu dibuatkan buku antologi oleh Om Jai. Lalu yang berikutnya ada buku apa ya? Buku hasil resume. Maaf, ini bukunya nggak saya tunjukkan karena beberapa bukunya sudah masuk perpustakaan. Ada yang buku yang bisa ditunjukkan nggak? Ada. Ini buku terbaru saya. Jadi ini, oke. Nah ini buku terbaru saya. Ini adalah buku Kiat Praktis Menulis Modul Berbasis Riset. Ini merupakan ubahan dari tesis saya. Jadi tesisnya versi buku ya. Oh. Iya betul sekali. Tapi nggak ada ujiannya dulu kan? Nggak ada sidang. Langsung jadi buku kan? Langsung jadi buku betul. Nggak sesetres waktu itu ya? Enggak. Ini buat buku ini enak banget ini. Enjoy saja. Iya. Kalau pengalaman buat buku bareng sama Profesor Eko ya yang istrinya juga artis ya. Iya. Ada siapa namanya Mister? Boleh disebutkan? Ya pokoknya Profesor Eko ini dari depannya aja gelarnya kan juga udah profesor gitu ya. Jadi pasti gimana gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya karena kita berada di lingkungan pendidikan gitu ya. Ya bukan gelar itu kan bukan semata-mata embel-embel yang memang sesuatu untuk pamer dan sebagainya, akan tetapi itu kan bentuk hasil kerja keras seperti Mbak Nora sudah S2 gitu ya, nanti ngikutin sampai S7 mungkin Samsung. Saya sebutin merek nggak apa-apa kalau di sini nggak apa-apa sebutin merek gitu ya, karena saya juga pakainya Samsung gitu. Oh gitu sekalian. Pakainya Samsung sekalian. Apa sih kesan membuat buku bareng sama Prof Eko tuh apa sih? Yang pengalamannya apa? Yang jelas pertama kali saya gabung sama Prof Eko itu maju mundur. Jadi ya enggak ya ambil tantangan ini. Soalnya kan waktu itu Prof Eko nantanginnya itu 1 minggu coba Mister. 1 minggu bisa menerbitkan buku atau menulis buku. Dia menulis buku dalam 1 minggu. Aduh. Yang benar aja, maksudnya gila aja kali maksudnya satu minggu atau bisa kita menulis buku ya udah akhirnya ya udah diambil aja tantangannya, selesai nggak selesai yang penting nyoba aja kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Jadi modal nekat juga nggak? Akhirnya iya sangat modal nekat sekali itu. Sangat modal nekat sekali itu. Saya memang mikir saya 1 minggu tuh apa bisa gitu loh, kok bisa menuliskan buku tuh apa bisa. Dan ternyata setelah kita jalani ya memang menguras banyak waktu dan pikiran juga sih, karena memang setiap hari saya harus lembur sampai jam 2 sampai jam 3 pagi untuk menyelesaikan sebuah bab itu sampai akhirnya 7 hari. 7 hari itu selesai semua babnya, dan kemudian kami bersebelas, kan waktu itu yang mengambil tantangan ini adalah bersebelas orang guru
yang berkolaborasi dengan Prof. Eko. Terus setelah selesai naskah kami, terus kami setorkan kepada Prof. Eko, dievaluasi beliau dan diberikan saran-saran beliau. Akhirnya kami perbaiki dan 1 bulan kemudian naskah ini masuk ke penerbit Andi. Jadi ya apa ya, kesannya ya memang deg-deg terus ya gitu lah, pokoknya banyak rasanya, rasa senang, terus rasa takut, was-was juga, ya banyak sekali lah. Dan ilmu-ilmu yang diberikan Prof. Eko itu juga sangat bermanfaat sekali ketika menulis, dan ini sangat berguna sekali bagi saya yang memang benar-benar awal ya untuk menulis buku, bagaimana cara menulis buku yang baik, bagaimana nyari tema yang kira-kira sedang in saat ini dan disukai penerbit, kayak gitu, Mister. Luar biasa ya. Jadi memang ketika sudah terbit 1 buku dan langsung penerbit mayor kan, bukan penerbit yang istilahnya kalau ada kan yang lain boleh nerbit, tapi maaf ya untuk biaya cetak dan awal tuh kadang-kadang kita patungan gitu ya, buat apa kan kayak gitu ya. Ada juga yang polanya begitu gitu kan. Tapi kalau misalnya sekelas penerbit Andi yang bilang ya kami gratis kok gitu kan, asal naskahnya, cuman ya harus sabar antri kan, sabar antri. Iya, betul sekali. Kemudian apa, skala prioritas dari penerbit juga seperti apa, dan memang penerbit Andi juga kan apa ya, sangat mendukung program yang dilakukan oleh Om J dan PGRI ya, sehingga support banget gitu ya penerbit Andi itu buat guru-guru yang di kelas menulis yang di PGRI pusat ini, sehingga lahirlah buku-buku yang luar biasa, baik itu di penerbit yang lahir di penerbit Andi ataupun penerbit-penerbit yang lainnya. Nah, betul. Dari buku yang ke-1, ke-2, ke-3 itu sekarang sudah menghasilkan nggak? Jadi dapat buku tuh udah ngerasain, oh ini hasil jualan buku gitu, ada nggak? aduh, kalau ditanya jadi malu. Ya nggak apa-apa. Saya kan nggak nanya angka kan. Biasanya kalau angka kan saya nggak akan sampai sedetail gitu kan. Yang jelas lah menghasilkan baik ya secara rupiah misalnya ada gitu kan, atau mungkin ya pokoknya bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu kemudian sudah jadi produk dan produk itu bisa dirasakan oleh masyarakat, kan ada feedbacknya, ada buat kita. Ada nggak Mbak Nora? Yang jelas pasti ada sekali, Mister. Tapi yang utama bagi saya tuh senang tulisan saya tuh bisa dinikmati banyak orang, karena ketika saya menerbitkan buku banyak yang pesan. Dia banyak pesan, banyak yang baca, akhirnya banyak yang berminat dengan tulisan saya gitu. Dan yang kedua, saya juga tambah banyak teman saya yang awalnya cuma sekota Semarang, tambah lagi se-Jawa Tengah, tambah lagi se-Indonesia, banyak sekali. Jadi memang dari buku ini tuh banyak sekali manfaatnya. Dan yang terpenting lagi, alhamdulillahnya pundi-pundi juga masuk ke kantong saya. Ada ya. Emang ya, itu bonusnya, itu bonus tersendiri ya, bagi untuk menerbitkan buku gitu. Ya. Oke. Mbak Nora, ini bukan azan ya? Barusan bukan ya? Bukan. Masih ngaji ya? Iya, masih ngaji gitu. Oke, nanti sebelum azan mudah-mudahan obrolan kita bisa tuntas biar nanti tidak. Ya, Mbak Nora nih, tadi suka dukanya seperti itu. Kemudian kalau misalnya para penonton, guru-guru yang menonton tayangan ini nih, kira-kira untuk memulai ingin jadi penulis, apa sih tips apa yang ingin dibagikan? Kalau tips yang mau dibagikan, yang penting banyak baca, banyak mengikuti kelas-kelas penulisan, banyak mengikuti komunitas-komunitas menulis yang memang menebarkan semangat untuk menulis. Karena kalau misalnya kita sendiri yang menulis, kadang kita itu moodnya itu naik turun. Kadang hari ini pengen banget menulis, kadang hari berikutnya malas banget menulis. Jadi kalau misalkan tergabung dalam sebuah komunitas, teman kita update status tentang nulis di blognya, nah akhirnya kita kepancing pengen nulis itu. Jadi banyakin baca aja, banyakin gabung di komunitas penulis, banyakin juga sharing dengan para penulis yang hebat seperti Mr. Bam juga, seperti Om J juga, dan teman-teman guru yang lainnya gitu, Mr. Oke, jadi banyak baca, kemudian gabung dengan komunitas, kemudian tinggal ngikut aja ya alurnya yang diajarkan di komunitas. Iya, betul sekali. Kalau dukanya ada nggak? Apa ada hambatan nggak di keluarga misalnya dengan kebiasaan menulis untuk menuntaskan satu buku gitu? Apa komplain dari suami misalnya? Oh,
Alhamdulillah kok dari suami saya sama anak-anak tuh sangat mendukung sekali, Mister. Jadi memang dari suami itu mendukung sekali semua kegiatan saya yang positif ya. Jadi apapun itu, selama itu positif bagi saya, positif bagi keluarga, dan yang terpenting tidak mengganggu keluarga juga, itu ya suami saya itu pasti mendukung kayak gitu. Jadi tidak ada masalah sih untuk kegiatan ini dengan keluarga gitu. Alhamdulillah masih bisa membagi waktu juga. Oke. Beneran nih kalau misalnya tayangan ini ditonton 5 tahun ke depan. Jadi video ini ya ini kan beredar nanti di YouTube nih. Kalau 5 tahun ke depan nih, 5 tahun ke depan nonton tayangan ini lagi, apa sih yang mau dikatakan buat diri sendiri gitu? Apa ya buat diri sendiri tetap semangat untuk menebar manfaat bagi sesama, menebar manfaat bagi orang lain, dan juga bahagia untuk diri sendiri. Gitu. Jadi kan kebayang 5 tahun kemudian, kalau saya sih 5 tahun kemudian buat Mbak Nora, selamat ya sudah jadi PNS. Amin. Selamat ya kan 5 tahun ke depan. Ini 5 tahun ke depan kalau tayangan ini ditonton, saya mendoakan, saya akan bilang selamat ya, Mbak Nora sudah jadi PNS, kan gitu. Iya, amin. Ya, Mbak Nora, apa ya? Gimana? Ada nggak hal yang ingin disampaikan ya buat Bapak Ibu guru dengan program berbagi yang saya lakukan dengan Pena Mr. Bam? Ada nggak yang ingin disampaikan? Apa ya? Mungkin kalau saya kan memang fokusnya pada menulis ini ya. Mungkin bagi Pak Ibu guru, menulislah, karena ketika kita menulis, maka tulisan itu akan hidup sepanjang masa, bahkan ketika kita mati, nama kita masih dikenal oleh orang banyak, karya kita masih dinikmati orang banyak. Gitu. Jadi menulis itu memang suatu catatan yang ada di sepanjang masa, tidak akan mengenal usia atau batas waktu. Gitu, Mister. Gitu. Terus satu lagi nih, ada yang terlewat nih. Kalau menurut anak-anak, Mbak Nora tuh kategori guru apa sih? Galak atau dekat sama anak-anak atau apa sih? Aduh, kan suka nguping juga kan misalnya, wah enggak aja Mbak Nora kan identik ke guru IPA tuh gimana ya? Ada yang juga disegani gitu atau termasuk guru apa sih? Kalau menurut anak-anak sih nggak tahu ya, Mister, soalnya saya jarang, saya nggak pernah tanya ke anak-anak langsung. Tapi kalau menurut anak saya sendiri, putra saya sendiri tuh, saya tuh orang yang cerewet ya. Jadi memang terkenal cerewet saya. Jadi ya mungkin identik dengan wanita ya yang ceriwis gitu. Jadi semuanya serba dikomentari, ditanggapi kayak gitu. Pokoknya gitulah. Jadi apapun kegiatan anak-anak tuh selalu saya reweli. Jadi istilahnya bawel lah gitu. Kayak guru bawel kali ya. Ya, tapi anak-anak senang kan, maksudnya anak-anak kan senang kalau dapat ibu guru yang memang memperhatikan apa gitu, yang daripada dapat guru yang bisa diam aja kan nggak tahu gitu. Tapi mungkin Mbak Nora ini dekat banget dengan anak-anak. Ngomong-ngomong udah berapa tahun nih ngajar di SMP 8 ini? Saya baru 2 tahun ini di SMP 8. Sebelumnya itu saya pernah ngajar di Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah itu dulu selama 5 tahun. 5 tahun. Pernah juga ngajar di sekolah internasional itu selama 2 tahun juga. Jadi setelah itu kan saya off dulu karena memang posisinya masih harus dengan si kecil, baru mulai lagi 2 tahun ini gitu, Mister. Jadi 2 tahun, berarti ini tahun yang kedua ya di SMP. Iya, ini tahun yang kedua di SMP 8. Iya, betul. Ya, kalau boleh cerita SMP 8 ini berada di pusat kota atau seperti apa gitu? Lingkungannya seperti apa sih? Saya nggak punya tayangannya ya. Di SMP 8 tuh ada di, sebenarnya kok bilang pusat kota, ya bukan pusat kota juga. Jadi di dekat sebuah mall, namanya Java Mall. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke Semarang, boleh lah, nanti bisa kita jalan-jalan bareng. Oke. Nah, jadi di daerah dekat Java Mall itu, di pusat kota juga sih, karena memang dekat dari pusat kota juga. Lingkungannya enak karena memang segalanya enak, karena di SMP 8 itu nggak terlalu dekat jalan raya, jadi nggak begitu bising dengan kendaraannya lalu lalang.
Terus bangunannya juga enak, sebenarnya juga enak banyak. Fasilitasnya juga aman, enak juga untuk guru dan juga untuk siswa. Gitu, Mister. Iya. Oke nih Mbak Nora, ini kita kejar-kejaran dengan azan asar ya. Biar saya ingin sebelum azan asar ini juga bisa selesai obrolan kita. Tapi apa ya? Terima kasih Mbak Nora sudah bisa hadir di channel Pena Mr. Bam ini. Ini kehormatan buat saya bisa menghadirkan Mbak Nora di sini biar bisa berbagi. Kalau misalnya anak-anak Mbak Nora nonton nih, nanti kan ini bisa di-share ke anak-anak satu angkatan itu kan banyak mungkin di SMP Negeri 8 ini gitu kan. Apa yang mau disampaikan khususnya buat anak-anak SMP Negeri 8 Semarang? Di masa pandemi ini, silakan. Di masa pandemi ini yang penting walaupun kita belajar dari rumah, walaupun kita melakukan pembelajaran jauh, jangan patah semangat untuk tetap mencari ilmu, jangan patah semangat untuk tetap semangat belajar walaupun antara guru dengan siswa itu jauh, tetapi tetap dekat di hati. Dan juga jangan lupa untuk banyak membaca, karena dari banyak baca, maka kita akan mengenal dunia dan juga banyak ilmu juga. Mungkin itu sih, Mister. Luar biasa. Terima kasih nih. Kuncinya adalah tetap membaca, ngajak orang banyak baca. Termasuk di sini Mbak Nora juga lihat ada logo TBM AS Lebakwangi. Ini TBM AS Lebakwangi adalah taman bacaan yang masih saya kelola. Tahun depan 10 tahun ini saya bangun di rumah. Ini saya bangun di rumah pertama saya. Jadi ketika saya punya rumah ini di tahun 2007. Nah, ini azan dulu, kita break dulu Mbak Nora sambil nunggu azan sebentar ya.